Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat. Insya ya. Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Ini yang pertama kita pengen tahu, Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali, Pak. Iya, jadi gini Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua. Suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Oke. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh ya, contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun gerigingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Oke. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah ini mumpung belum masih gerigingan berarti harus segera ada tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja, mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, itu sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik, gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah, ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan-penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf.
Totok saraf. Oke. Totok saraf ini bagi saraf-saraf perifer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringgingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya ini biasanya maaf tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah terus ada lagi kita pakai restorasi tulang bagi yang maaf, misalkan terjatuh ya itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai 5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya sampai nanti antara kaki ya, kaki ini bisa beda. Oh begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama totok saraf dan pijat itu nanti di combine ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya, misalnya kayak kolesterol tinggi kita makan yang santan-santan ataupun jero, nah ini jangan. Jadi harus apa ya, boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit gula misalkan, ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah keniatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan glokro, jangan kadang-kadang, aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi kesana kesini kok belum sembuh. Nah ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan, ya. Nah ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah ini bagi Anda semua nih, contoh banyak sekali yang stroke nih Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah glokro, aduh udah nggak mau lagi. Nah ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali, stroke ringan lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Oke, ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah, ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini. Ya, seluruh, ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi. Jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya. Pasti ada awalnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan. Oh, saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor. Di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Ini yang kita tonjolkan ya. Dalam arti hal
terapi dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya, kalau dibalakan, yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng. Memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu garansinya juga loh ya. Betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Dengan metode terapi pijat medionsi pengobatan Nur Hidayah, insya Allah akan membantu kesembuhan penyakit Anda. Metode terapi pijat medionsi adalah terapi pijat bedah otot yang merupakan terapi mutakhir dari akupresur Street Fighter. Ini adalah metode baru yang dikembangkan khusus dengan pemijatan yang dipusatkan ke sumber penyakit, sehingga dalam 30 menit dapat dirasakan khasiatnya. Berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan, seperti vertigo, asam urat dan nyeri sendi, diabetes, jantung, stroke, prostat, ambeien, dan hipertensi. Dengan bahan-bahan herbal alami yang diproses secara instan sehingga mudah dikonsumsi karena telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes. Nah pemirsa, itu tadi kita saksikan sekilas profil dari Husada Nur Hidayah. Dan buat Anda yang ingin konsultasi secara langsung, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan bisa langsung datang ke cabang Husada Nur Hidayah yang ada di dekat Anda. Nah, Nur Hidayah ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini beneran tiap hari ya Pak ya? Tiap hari buka. Tiap hari Senin tidak sampai ada Minggu. libur. Wah, masa luar orang biasa. sakit ada liburnya? Iya bener juga Ya, sih jadi ya. orang sakit ini harus diprioritaskan. Inilah adalah bentuk bahwa kita itu sangat peduli sekali ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang sakit nggak bisa ditunda-tunda Mbak. Iya, bener sih nggak bisa dijadwalin ya Pak. Nggak bisa dijadwalin. Kalau pas lagi sakit, apalagi banyak ya, saya pernah itu terjadi baru stroke. Ya, baru stroke, maaf. Datang-datang ini miring terus langsung kejang. Nah ini kalau yang seperti ini langsung datang ditangani, alhamdulillah, insya Allah langsung cepat. Nah kadang yang parah ini, misalkan stroke ya, ini sudah seperti itu ditunda-tunda. Nah makanya ini kita buka tiap hari tanpa ada hari libur. Cuman ya maaf, kita manusia juga buka jam 8 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Jadi malam tetap tidur ya Pak ya? Malam istirahat Mbak. Istirahat, baik. Dan tadi kan kita sudah sempat membahas tentang diabetes ya. Tadi ciri-cirinya sering kencing malam hari, begitu ya. Dan juga tidak bisa memberikan anak secara lahiriah kepada pasangan. Ya. Nah ini terus kemudian untuk tanda-tanda lainnya apa? Dan kenapa ini bisa menjangkiti tubuh kita sih Pak? Baik. Mengapa? Karena gula yang terdapat di dalam tubuh kita ini terlalu over. Jadi pankreas kita tidak bisa, yang pankreas kita sudah produksi insulin itu tidak bisa untuk menetralisir. Makanya butuh asupan dari luar, ya, dalam artian bentuk herbal ataupun obat yang lain. Makanya kalau di kita di pengobatan Husada ya, di Husada Nur Hidayah ini adalah komben. Jadi walaupun Anda masih ada penanganan dokter, tetap nggak apa-apa, diteruskan. Sama herbal kami dijeda 1 jam. Semuanya intinya untuk mengobati bersama. Semoga yaitu yang diharapkan cepat sembuhnya. Terus tadi ciri-ciri ya. Ciri-ciri diabetes ini adalah yang tadi pertama sudah pipis, sering pipis. Ini mata kadang-kadang kabur. Jadi itu mata bukan minusnya nambah ya? Bukan minus, tapi mata mulai kabur dan kabur. Nah ini ya. Terus yang ketiga, ini merasa badan sering sakit, dan bahkan kalau yang sudah tingkat tinggi diabetesnya, apalagi yang ini dipegang saja kaki ataupun bagian tubuh ini sakit sekali. Itu ya. Terus kaki sering kesemutan ataupun geringgingen, bahasa Jawanya itu geringgingen, kesemutan terus. Nah bahkan kadang kalau yang diabetes sudah normal pun, kalau memang sudah lama ya diderita, ini diabetes itu normal bener 130, kalau normal kan 200 ke bawah ya, itu tetap
kaki kesemutan. Nah, ini karena ada indikasi penyumbatan peredaran darah, pengkristalan gula. Dia ya ini yang membahayakan seperti itu, bukan karena kadarnya lagi, tapi karena ada titik penyumbatan peredaran darah seperti kita alur peredaran darah ini ada tersumbat. Makanya di situ yang menyumbat ini akhirnya mengakibatkan kaki kebas-kebas, kaki baal, kaki kesemutan. Seperti itu. Bahkan kalau pakai sendal nggak berasa. Sampai nggak berasa ya? Betul. Dan ini kemudian biasanya diabetes itu banyak teman-temannya. Ada kolesterol, ada asam urat. Betul, betul. Itu karena gimana, seperti Pak? ini Mbak Ani ya. Dimana di saat kita ada terkena gula, kita makan yang asupan-asupan seperti kolesterol tinggi, jeroan, purin tinggi atau yang pemicu asam urat, ini dia akan bertambah, akan dia menyatu. Nah, penyatuan ini yang akhirnya mengakibatkan pembekuan darah, yang bahkan kalau di kaki ini, boleh pemirsa dites ya, di saat kaki diabetes sudah terlalu parah, ini di pencet yang kaki bagian depan sini itu nggak balik lagi. Nah ini itu berarti pembekuan darahnya sudah parah. Nah ini caranya jangan hanya obat saja, harus ada terapi, harus ada penanganan penelusuran peredaran darah yang tersumbat, yang beku-beku itu Mbak, kita hancurkan biasanya seperti kristal-kristal, seperti pasir-pasir lah ya. Nah itu yang harus kita hancurkan. Itu nggak sembarangan ya, terapisnya yang bisa ya. Dan alhamdulillah terapis kami sudah teruji lah ya, sudah teruji di kami di semua. Untuk Anda semua bisa langsung datang saja ataupun hubungi call center yang ada tertera di bawah layar monitor ya, ataupun bisa sekarang di foto cekrek. Nah nanti tanyakan. Nah ini kita juga sudah mendapatkan beberapa pesan yang masuk ini Pak. Banyak sekali yang ingin bertanya ya. Yang pertama ini dari Ibu Sugiyarti Meteseh. Nah saya mau tanya, saya sudah 3 tahun ngilu dari kaki sampai pinggang. Pernah di ronsen dideteksi ada syaraf kejepit. Apa bisa diterapi? Bagaimana nih Pak Yono? Ibu Sugiyarti dari Sugiyarti Meteseh. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Biasanya seperti ini. Tadi di awal pernah kita singgung sedikit ya. Pernah jatuh, terus lama-lama dibiarkan. Nah dibiarkan ini akhirnya seperti penggumpalan darah dari pinggang ya. Ataupun ada lumbar di lumbar ini. Dia sarafnya kejepit. Nah, itu pergeseran saraf itu kejepit itu yang akhirnya membuat di dalam bawah kaki dari pinggul ya tadi ke bawah ke kaki ini kebas ataupun sakit tadi ngilu. Nah, ini pertanyaannya apakah bisa diterapi? Insya Allah bisa, Bu. Ini alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien kami ya yang seperti jenengan. Nanti Bu Sugiyarti Meteseh berarti mana? Daerah Semarang ya? Bisa langsung datang ke Semarang ya. Di bawah monitor ada alamatnya, catat call centernya, bisa telepon dulu Bu, konsultasikan dulu, ataupun langsung datang. Di kami konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi nanti tanyakan dulu, kenali dulu pengobatan seperti apa. Setelah itu baru yakin berobat, yakin dulu sama Allah, bukan dulu sama Nur Hidayahnya ya, tapi yakin sama Allah akan disembuhkan melalui perantara di Husada Nur Hidayah. Nah baru mendaftar, nanti di situ ada paket terapi herbalnya serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal, dalam arti per 2 minggu sekali rutin terapi ini sudah gratis. Terapinya ya, ini sudah gratis sampai sembuh maksimal. Nanti bisa lebih mau tanyakan secara bagaimana sih penangannya atau apa bisa. Nah ini jadi silahkan bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi, konsultasinya gratis ya Pak. Konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Iya, bisa melalui nomor yang ada di bawah atau langsung datang saja ke cabang Nur Hidayah yang ada di dekat rumah Anda ya. Dan kita juga masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Wirno, usia 54 tahun di Pedurungan. Sudah 1 tahun ini terkena stroke ringan, separuh badan tidak bisa digerakkan. Bagaimana solusinya Pak? Stroke ringan biasanya dipicu karena ada penyumbatan peredaran darah. Ini yang pertama biasanya karena ada hipertensi. Bisa hipertensi, bisa karena gula, bisa karena kolesterol. Apalagi ada juga dari hipertensinya, gulanya, ataupun kolesterol. Nah, ini yang menyumbat akhirnya sensorik motorik ke dalam tubuh kita ini tidak bisa digerakkan. Ini kan ada sensor ya Pak ya? Pak Wirno, ini alangkah baiknya Pak Wirno sebelum masih ringan ya. Kalau masih ringan insya Allah masih segera cepat ditangani, insya Allah lebih cepat baiknya. Ya, nanti silakan bisa langsung datang saja Pak Wirno ya di cabang terdekat
yang di kota Anda terdekat nanti bisa langsung konsultasikan ataupun langsung datang. Bismillah, dengan izin Allah, Bismillah, yakin sembuh, insya Allah sembuh. Insya Allah yang pertama itu adalah yakin sembuh, maka nanti pasti akan sembuh. Insya Allah sembuh. Pak Yono, baik. Dan kemudian ini kan tadi kita melihat ada yang secara kejepit, ada yang stroke, tapi biasanya kebanyakan yang datang ke Nur Hidayah ini apa Pak paling banyak keluhannya? Ini ya, kadang-kadang banyak yang sudah komplikasi. Komplikasi Iya. ya, berarti sudah cukup parah ya? Cukup parah, bahkan maaf ada yang sampai gagal ginjal. Ya, ini juga datang ataupun maaf kayak ada tumor, benjolan-benjolan baik yang wanita ataupun tumor serviks dan yang lainnya. Insya Allah kita sudah tersedia herbal-herbalnya dan nanti ditangani secara secara kontinu ya, dalam arti hal bertahap. Dan jangan lupa kita juga ada kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Nah ini produk unggulan kita. Jadi ada herbal, ada terapi dan kartu garansi terapi sampai sembuh maksimal. Ini nanti free terapinya per 2 minggu sekali. Iya. Oke, jadi ada terapinya, ada herbalnya, ada garansinya. Betul ya. sekali. Baik, dan itu berarti memang dianjurkan setiap 2 minggu kembali untuk berobat. Betul. Begitu ya Pak? Itu karena bentuk evaluasi. Biasanya maaf ya, kayak misalnya yang stroke, tadi tangannya nggak bisa digerakkan, ya, ataupun yang kaku-kaku. Ini dalam proses 2 minggu minum terapi dan minum herbal ini, nanti ternyata ada perubahan. Nah itu kan bentuk evaluasi. Nah kita tanganin lagi di mana titik inti utama yang terkena penyumbatan itu. Oke, baiklah. Ini ternyata metodenya ya bisa kita lakukan begitu ya. Yang penting rajin minum herbalnya. Betul. Kemudian tinggal datang aja untuk mendapatkan terapi dari para terapisnya. Jadi yang paling utama niatnya yuk dikumpulin dulu begitu ya. Dimulai dengan konsultasi, terus kemudian langsung datang ke Nur Hidayah. Insya Allah nanti kesembuhan akan datang menjemput. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih akan membahas hal-hal lainnya seputar kesehatan. Dan juga silahkan bagi Anda yang punya keluhan bisa langsung saja untuk berkonsultasi melalui nomor di bawah. Atau nanti juga kita bacakan langsung ya Pak ya. Buat yang menyampaikan keluhannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nur Hidayah. Kita masih di Husada Nur Hidayah bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Kita masih ngobrolin soal bagaimana penyembuhan bagi penyakit-penyakit ini ya Pak, melalui herbal, melalui terapi. Dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan yang ngantri. Oh iya, silakan, masih dari ada tadi. pertanyaannya ya. Ini banyak sekali berarti respon ya. Betul. Respon kepada kita, pengobatan Nur Hidayah, atau bertanya. Karena apa Mbak? Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul. Nah, kalau mengenai penyakit, malu bertanya akan semakin parah. Iya, Kan seperti itu. Boleh silakan di ini. Iya, ini berarti hatinya sudah mulai pada tergerak untuk bertanya insya Allah, begitu insya ya. Khalifah dari Bandungan Semarang ini menanyakan kalau saudaranya yang sakit di Bandung ingin berobat di Nur Hidayah, apakah ada cabangnya? Oh, dari Bandungan tapi saudaranya sakit di Bandung. Iya. Ini kebetulan sekali ya Bandung sama Bandungan. Iya. Baik, di Bandung pun ada Mbak Khalifah. Ya, Khalifah Ya. Jadi di Bandung pun ada ya. Nanti bisa dilihat di monitor. Ini ada cabang Bandung juga. Itu ada di Balenda, ada juga di Padalarang. Ya, silakan yang terdekat saja. Ya, Baik. silakan. Silakan Mudah-mudahan dicari mana yang terdekat, nanti ini ya. bagus sekali karena apa? Ini care dengan saudara. Betul. Care dengan saudara. Jadi saudara ada yang sakit, kita merasakan sakit juga. Ini bagus sekali. Makanya untuk Anda ini informasi Husada Nur Hidayah ini sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan kepada handetolan saudara-saudara yang ternyata ada keluhan penyakit kok belum sembuh-sembuh. Ya, sudah berobat kemana-mana belum mendapatkan jodoh sembuh. Ini bisa diinformasikan. Mudah-mudahan dari ini jenengan dapat pahala. Terus di kita juga memberikan satu jasa untuk kesembuhan saudara jenengan. Baik. Jadi memang satu keluarga harus saling menyayangi, saling care begitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah merasakan sendiri, sudah sehat dari Nur Hidayah ini, silahkan di-share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya ya. Jadi kalau ada yang punya penyakit, langsung datang ke Nur Hidayah terdekat. Nah, begitu ini ya, yang Pak. paling banyak justru itu Mbak. Jadi alhamdulillah aku dapat jodoh sembuh. Terus dia langsung woro-woro bahasanya ya. Cerita ke semuanya ya. Kasih ke semuanya bahwa saya lo berobat di sana kok sembuh. Nah ini banyak sekali. Jadi apa ya kalau dikatakan Getok tular. Getok tular. Kalau bahasa Jawanya getok tular, kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya tadilah saling Sharing care ya. sering care sama saudara. Terus ada saudara, tetangga, kerabat, ternyata ada keluhannya sama, bahkan penyakitnya lain. Oh bisa, alhamdulillah ditanyakan bisa datang langsung dibawa
ke pengobatan kami Nur Hidayah. Oke, yang jelas kita juga bisa mendapatkan jawabannya. Ini sebenarnya tuh punya keluhan-keluhan ini penyakitnya apa begitu. Jadi jangan terus mengira-ngira sendiri atau googling gitu ya. Langsung call aja, ini nomor yang ada di bawah atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Pak, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya biasanya berobat ke Nur Hidayah, butuh berapa kali sih sampai sembuh dan rata-rata berapa kali? Pengobatan ini tergantung kepada penyakitnya. Kalau yang berat, insya Allah 2-4 kali lah ya, insya Allah 4 kali. Itu berat ya Pak, 4 kali? Iya, insya Allah. Wah, cepat ya? Insya Allah. Ya tadi, dengan satu, rutin terapinya. Kedua, rutin minum herbalnya. Ketiga, rutin ataupun meninggalkan pantangan-pantangan untuk makanannya. Jadi kita bukan mengharamkan, bukan pantangan itu karena sementara waktu karena ada penyakit. Tapi setelah jenengan sembuh, ya monggo saja. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi pantangan ini harus kedepankan juga dalam masa perobatan ataupun masa terapi serta minum herbalnya itu harus ikuti juga anjuran-anjuran pantangan makannya. Oke, ini namanya herbal berarti pasti semuanya dari bahan-bahan alami ya Pak? Betul, karena back to nature ini sangat aman sekali Mbak tentunya. Tidak menyebabkan kepada ginjal ya. Jadi aman sekali. Herbal ini sangat aman dan alhamdulillah ya banyak yang jodoh sembuh. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak dari masih Pak ada lagi, Thomas ya? Kendal. Oh, dari Kendal. Ini sudah 8 orang yang tanya, Bapak banyak sekali ya. Apalagi kalau saya dari tadi nyala terus ya, nggak berhenti-berhenti. Iya baik-baik. Ini ya, berapa kali saya harus berobat untuk penyakit hernia? Nah, kalau hernia Pak, ini belum kita bahas tadi ini ya. Belum kita bahas. Baik, hernia ini ataupun bahasa Jawanya tedun ya. Tedun ini terjadi karena ada sekat jaring ya, jaring yang keluar karena kita penekanan, karena angkat berat bisa, karena yang kedua sering loncat-loncat ataupun biasanya olahraga banyak juga ya, olahraga yang mencapai tedun itu angkat berat ya, itu bisa mencapai tedun. Ini tergantung kepada tedunnya ya. Tedun yang masih membejol belum sampai ke bawah, ini insya Allah cepat, tapi nanti kita berikan tips-tips untuk biar sampai sekatan ini menutup kembali. Kalau yang berat ya mohon kalau dikatakan ngikuti terapinya rutin, herbalnya rutin juga seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya Pak ada temennya yang punya keluhan sama gitu ya, terus dikasih tahu minum herbal ini dan juga pengobatan seperti ini, terus temennya cuma mau ambil herbalnya aja kayak nitip obat dan mau coba sendiri gitu, gimana nih Pak? Ini banyak sekali, banyak sekali. Silakan, misalkan mau nyoba, silakan. Kalau masih ringan, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang berat harus dengan terapi, gitu ya, Pak ya, ataupun Ibu, misalkan, oh saya kok pengennya obatnya saja, herbalnya saja. Silakan kalau mau coba. Bisa datang beli herbalnya. Ini banyak sekali pernah terjadi untuk temannya jauh ya dipaketkan. Ya maksudnya beli terus dipaketkan. Untuk saudaranya di mana dipaketkan. Ini ada. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Silahkan kok. Kami nggak menutup kemungkinan yang mau ambil terapi paket sama terapi dan herbal boleh, ataupun paket herbalnya saja juga boleh. Baik. Dan biasanya kalau di sana itu kita langsung datang aja atau perlu daftar dulu? Apa gimana Pak? Nah ini. Karena maaf ya Pak ya, ataupun Ibu, kalau pas lagi jatah antri, ya nanti walaupun sudah datang ya, misalnya contoh, saya udah reservasi kok, datang pas lagi ada penanganan, masa harus diganti kan nggak mungkin ya. Nah, ini biasanya ya tunggu sebentar. Tapi insya Allah di kami, biasanya terapis kami ada 3 orang ataupun 2 orang, ini insya Allah bergantian, dan itu nggak terlalu antri, cepat. Ya, karena penanganan kami 30 menit itu sudah all. Jadi 30 menit sudah telusur saraf, udah totok saraf, sudah semuanya keluhan-keluhan yang Anda derita, di situ kita tangani. Oh, cepat juga ya 30 menit. Nah, kalau misalnya dipijat sampai 1 jam gitu. Itu kan pijat capek ya, kita kan pijat pengobatan. Jadi ke titik inti penyumbatan, ke titik inti sarafnya, ke titik inti peredaran darah yang kurang lancar, itu yang kita benahi. Ini ada pesan nggak dari Pak Yono untuk masyarakat yang sedang menyaksikan saat ini ya? Karena tentu saja kembali lagi kesehatan ini kan mahal harganya ya. Jadi intinya menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola hidup bisa dengan pola hidup dengan olahraga ya tentunya. Karena apa? Segala sesuatu penyumbatan ataupun darah yang menggumpal ini bisa dengan olahraga ini akan hancur. Sudah purna, sudah pensiun, biasanya kan banyak yang diam saja. Jarang ada aktivitas. Kurang bergerak ya. Nah ini harus diupayakan untuk olahraga. Baiklah, kita
menjadi perantara juga ya. Amin. Untuk mempertemukan antara pemirsa yang menyaksikan dengan Pak Yono, dengan Nur Hidayah. Semoga nantinya yang sedang mencari pengobatan, bagaimana cara jalan untuk segera sembuh, bisa mencoba mulai konsultasi dengan nomor yang ada di bawah, lalu kemudian juga bisa berobat secara langsung ke Nur Hidayah terdekat, dan buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yono Sama-sama atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi yang menonton ya. Amin. Amin, Bisa ya Rabbal menemukan Alamin. kesehatan segera. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Patra Hotel and Convention yang menjadi tempat kita berbincang hari ini. Ya. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa untuk konsultasikan penyakit Anda melalui nomor yang ada di bawah. Saya Hani Nurmalita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar bersama di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Dan kita masih bersama-sama belajar dan mengenal lebih mendalam tentang tari tradisi. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan kisah-kisah menarik dari tokoh tari kita. Yuk, kita simak. Ketika kita ada di kelas itu, di sanggar, komunitas, atau dimanapun belajar, kita ingin belajar satu judul tari tradisi, itu judul itu apa, judulnya, kemudian idenya apa yang terkandung gitu ya, konten, kalau teman-teman sekarang bilangnya konten apa yang terkandung dalam judul. Nah itu menarik gitu dipelajari gitu, kita bisa diskusi dengan gurunya gitu, kenapa ada tari ini dan diceritakan latar belakangnya. Itu bagian yang menarik sesungguhnya. Kenapa menarik? Karena setelah kita mengetahui itu tarian tentang apa, kemudian ketika kita menghafal geraknya,
lalu kita punya memori tentang gagasan itu. Nah, itu yang membuat tariannya menjadi bagus ditonton orang. Jadi menari tidak saja ya menghafal geraknya sampai selesai, geraknya bagus, tapi penghayatan juga dibutuhkan. Nah, ini yang membutuhkan proses bagaimana teman-teman elaborasi antara gagasan, judul karya itu, konten karya itu dengan gerak-gerak yang harus teman-teman lakukan. Sebetulnya di situ menyenangkannya. Saya punya nih ya pengalaman belajar tari piring yang mungkin ini bisa jadi contoh gitu ya. Tari piring, kenapa ya menari membawa piring gitu? Untuk apa gitu piring ini gitu? Lalu guru saya menyampaikan bahwa tarian ini adalah tarian daerah di Minangkabau yang budaya agrarisnya kuat gitu. Nah, kemudian apa yang ingin diekspresikan gitu, fungsinya apa gitu. Lewat situ baru saya paham gitu bahwa ini adalah selain bersukaria, rasa syukur, tapi juga ikut itu mensosialisasikan panen sebuah kelompok masyarakat kepada masyarakat yang lain gitu. Jadi ada sebuah kerjasama gitu. Nah, kemudian mulai belajar tari piringnya, bagaimana memegang piring, kemudian apa saja yang harus diaktifkan di tubuh gitu. Nah, coba-coba semuanya, dan pasti berkali-kali mengalami pecah piring. Nah, itu bisa sampai berkali-kali dan bisa menjadi trauma. Jadi ketika piring itu pecah, dia menjadi trauma. Ketika kita trauma, mengulang lagi. Jadi kita harus cepat-cepat belajar melupakan semua. Karena menggunakan piring plastik, menggunakan piring kertas, atau piring seng, nggak ada gunanya. Sesungguhnya beban piring itu, piring keramik atau yang biasa dipakai untuk menari itu sangat membantu gitu. Itu sangat membantu pergerakan kita. Jadi reaksi tubuh kita, bagaimana mengaktifkan persendian tangan. Nah, itu menjadi proses yang harus kita alami terus-menerus gitu. Sebetulnya bagi teman-teman yang secara memori hafalan geraknya cepat, itu akan cepat hafal. Kemudian bagaimana hubungan piring dengan pergerakan tangan teman-teman itu juga cepat beradaptasi, itu juga akan cepat. Nah, cuman ada satu hal yang perlu ditambahkan setelah hafal, setelah mahir dengan teknik piring. Ada satu hal yang harus ditambahkan. Kembali mengingat apa itu konten tentang tari piring, supaya ketika menari kita bisa memunculkan memori-memori tentang pengetahuan budaya piring atau ide-ide yang ada kaitannya dengan tari piring. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana budayanya, dan apa fungsinya, bagaimana diselenggarakannya gitu. Nah, ini akan membantu teman-teman menari dengan baik. Jadi tidak hanya hafal, tidak hanya mahir menggunakan piring, tapi juga ada penghayatan yang lain yang muncul di dalam gerak-gerakan teman-teman. Pengalaman hidup
hidup akan membuat kita semakin mencintai profesi yang kita pilih. Memilih menjadi penari adalah memilih dunia yang kita cintai. Nah teman-teman, sekarang saya ajak untuk menyimak kisah-kisah menarik dari tokoh kita. Yuk, kita simak bersama. Ya teman-teman, karena tari utama yang saya pentaskan dan saya ajarkan adalah tari-tarian legong klasik. Jadi tentu saja yang paling banyak saya pelajari adalah jenis-jenis tari legong. Sewaktu saya kecil dan belajar di Sanggar, tari legong itu adalah salah satu tari terakhir yang saya pelajari di Sanggar. Tapi saat itu karena usia masih awal belasan tahun, saya merasa dan juga tari-tarian yang saya pelajari itu banyak. Jadi saya tidak merasa mengkhususkan pada legong. Barulah setelah saya belajar pada guru saya, Ibu Bulan Trisna Jelantik, baru saya mulai mendalami legong itu. Dan di situ saya baru merasa bahwa legong itu susah. Tadinya saya tidak terlalu mengerti esensi tari legong, tapi setelah belajar dari Ibu Bulan yang saya panggil Biang Bulan, barulah saya mengerti makna di balik tarian dan juga postur seperti apa yang tepat. Dan itu tidak sama dengan yang saya pelajari di Sanggar. Kalau dulu di Sanggar saya belajar menari legong dalam versi general ya, versi gayanya gaya Badung mungkin. Yang saat ini kami coba lestarikan adalah legong dalam gaya klasik pelihatan. Gaya klasik pelihatan itu berbeda dengan gaya tari legong yang diajarkan di sanggar-sanggar tari. Jika gaya Badung yang umum diketahui orang itu tegak dan juga siku itu diizinkan untuk agak turun. Kalau gaya pelihatan itu tidak boleh sama sekali. Dan juga tulang punggung itu harus melengkung dan itu selalu. Jadi jauh lebih susah dan saya merasa sekali bahwa ada tahun-tahun di awal saya mendalami legong pelihatan alangkah berat dan susahnya, dan kadang-kadang saya dimarahi juga oleh guru saya di usia yang sudah dewasa waktu itu ya, saya sudah menikah gitu. Jadi pada waktu itu alangkah susahnya untuk saya untuk membuat siku ini terus di atas. Jadi yang ideal adalah dia siku itu sejajar dengan bahu. Tapi makin stamina dan makin seorang penari itu mahir, dia akan bisa semakin menaikkan siku dan tulang belakangnya melengkung, dan itu sangat melelahkan. Mungkin sebelum tahun 2014 di saat saya mulai mencoba mengajar legong sesuai arahan guru saya. Sebelum itu saya merasa, setelah saya lihat-lihat lagi video dan foto-foto, saya melihat bahwa sebelum itu tarian saya belum bagus. Jadi saya merasa sampai sekarang pun tidak pernah puas. Disitulah proses pembelajaran itu tidak pernah berhenti untuk saya. Dan legong pelihatan itu berat. Jadi tanggung jawab saya sebagai penari sekaligus pelatih yang ingin melestarikan legong dalam gaya pelihatan ini membuat saya terus berlatih. Saya tidak pernah berhenti. Seminggu saja tidak menari, saya merasa sudah kaku, sudah pegal-pegal, dan itu sangat saya hindari. Untuk seorang anak apalagi yang masih SD, itu biasanya mempelajari tari itu cepat sekali. Karena anak-anak biasanya dia melakukan dulu tanpa banyak berpikir, dan daya hafal anak-anak itu tinggi. Jadi saya pikir waktu saya kecil dulu menghafalkan tarian itu dengan mudahnya, bisa dengan mudah. Jadi menghafal dengan cepat, misalnya 2 bulan hafal, setelah itu barulah dipermulus ya gerak-geriknya. Tapi semakin bertambah usia, semakin susah seseorang untuk menghafal. Saya merasa sekali di atas umur 40 itu alangkah susahnya menghafal sebuah tarian baru. Apalagi misalnya baru 2 tahun yang lalu saya belajar legong klasik yang hampir punah bernama legong pelayon.
di Desa Batuan di Ubud. Legong ini panjangnya 18 menit. Dan 18 menit itu dia koreografinya sangat kaya. Maksud saya sangat kaya itu kanan dan kirinya tidak pernah sama. Jadi gerakannya itu tidak pernah versi kanan, versi kiri, tidak. Kanan seperti ini, kirinya jauh berbeda, dan itu berlangsung terus dan cepat selama 18 menit. Itu merupakan salah satu tari tersulit yang pernah saya pelajari, dan itu saya pelajari Oktober 2018 dan dipentaskan 2 kali di tahun lalu 2019, dan dua-duanya itu masih jauh dari sempurna. Jadi hafal ya, tapi untuk bisa menyempurnakannya, bisa menampilkannya dengan baik itu sangat sulit. Dan saya merasa sampai sekarang pun saya masih harus terus menggali dan menyempurnakan tarian Legong Pelayon saya. Teman-teman, sebagai seorang pelatih tentunya saya harus memiliki bekal yang lebih daripada sekedar menari, karena melatih itu mempunyai tanggung jawab. Sebagai pelatih, kiblat saya adalah guru saya. Saya melatih sebagaimana beliau melatih saya dan teman-teman lain dari kelompok tari saya. Dan seorang murid yang belajar tari legong itu tidak saya izinkan untuk mementaskan legong sebelum setahun secara publik, karena dianggap sebelum 1 tahun dia belum siap. Tidak mudah untuk bisa menguasai sebuah tari legong. Dan di zaman sekarang yang serba instan ini, sering sekali anak-anak muda yang ingin cepat ya. Dan itulah yang harus kita sadari, bahwa tidak semua bisa cepat. Tidak semua bisa mentang-mentang sudah hafal gerakannya, oh saya tahu tari ini saya bisa. Tidak, karena tidak cukup hanya menghafal, tapi seperti misalnya kaki-kaki yang harus rapih, tumit, kena satu dengan yang lain, tidak besar, jejakan kaki tidak besar. Dari berjalan pun itu membutuhkan latihan. Berjalan legong itu tidak sama dengan berjalan di tari-tari lain, apalagi tari-tari penyambutan. Tari legong membutuhkan cara berjalan yang khusus, hentakan kepala yang khusus. Jadi bancangannya itu harus bergetar. Jadi sangat banyak detil-detil yang harus diperhatikan, dan itu tidak akan selesai jika hanya dipelajari selama 6 bulan atau 7 bulan. Perlu setidaknya 1 tahun. Jadi disiplin itu yang terus saya tanamkan pada murid-murid saya, supaya mereka menyadari bahwa ada esensi dari sebuah tarian, apalagi tari klasik. Tidak boleh sembarangan. Untuk jenis-jenis tarian yang kira-kira teman-teman bisa pelajari dalam waktu yang singkat dan tapi menggembirakan, itu bisa saya rekomendasikan tari-tari seperti Puspanjali. Misalnya dia panjangnya hanya 4,5 menit, diciptakan oleh Ibu Swasti Wijaya Bandem yang seorang penari dan guru besar di ISI Denpasar. Tari ini mengisahkan tentang ekspresi penyambutan yang hangat kepada tamu, dan dia tidak menggunakan bokor atau props apa-apa selain selendang. Dan tari ini ditarikan berpasangan sehingga semarak, dan dia cantik untuk dipandang. Selain Puspanjali, juga untuk teman-teman yang masih SMP dan SMA dengan stamina yang tinggi, saya juga bisa merekomendasikan tari-tari seperti belibis atau cendrawasih. Tari-tari seperti burung yang banyak berlari-larian, itu cocok untuk karakter yang ceria. Teman-teman, saya mau menceritakan tentang proses mempelajari tari tradisi. Mungkin saya kasih contoh satu ya. Misalnya waktu saya mempelajari tari topeng Cirebon, ya itu tahun 79 kejadiannya. Nah, sebelumnya saya sudah mendapatkan dasar tari topeng Jawa Barat atau gaya Sunda dari dosen saya, Pak Induswanda. Lalu pada tahun 79 saya diajak bertemu dengan salah satu maestro topeng di Cirebon, di Palimanan, Mimi Suci almarhum.
di situlah saya mulai belajar tari topeng Cirebon. Ya. Pertama kali pasti saya akan melihat atau mengenali dulu ragam geraknya. Nah, tradisi cara guru zaman dulu dengan sekarang untuk mengajar, apalagi guru-guru seniman alam ya, maestro dari alam itu sistemnya berbeda. Zaman saya itu masih mengalami bagaimana seorang murid kalau belajar tari ke guru, kita itu hanya imitasi atau mengikuti, menirukan gerak guru dari belakang si guru. Zaman dulu belum model ada cermin, kalau sekarang ada cermin gampang kan, bisa melihat gerakan depan itu bisa. Tapi kalau dulu kan nggak bisa, sehingga si murid ini dituntut untuk sepandai-pandainya bagaimana menangkap ragam yang diajarkan oleh guru. Sementara guru zaman dulu kalau mengajar itu menari dari awal sampai akhir non-stop. Murid hanya mengikuti terus, padahal mengenal aja belum. Jadi langsung, ya kalau orang Jawa bilang kepondal-pondal ya, atau keteteran gitu, mengalami. Karena baru mendengarkan musik aja masih asing, apalagi geraknya. Lalu bagaimana? Nah, setelah begitu, itu diulang-ulang. Setiap hari terus hanya mengulang itu, setiap hari mengulang itu. Memang kemudian waktu zaman itu kok begini caranya ya, tapi kita harus bisa bisa menangkap maknanya itu, sehingga akhirnya dengan cara demikian toh juga bisa berhasil. Nah, sekarang kalau teman-teman belajar lewat guru-guru yang dari institut seni dan sebagainya, itu lebih sistematis, diajari satu persatu gerakannya. Kalau guru zaman dulu kan enggak, sekaligus gitu. Kemudian baru dijelaskan nanti kalau misalnya mau bertanya, ini yang ini gimana ragamnya Bu atau Pak, gitu baru dijelasin. Oh yang ini begini, langsung dengan musiknya. Jadi kalau zaman dulu itu belajar tari itu langsung dengan musiknya. Jadi tidak gerakan dulu lalu musik dulu, enggak. Tapi langsung dicariin musik, guru bergerak, kita mengikuti. Tapi justru itu adalah menurut saya teknik yang sangat-sangat tepat, karena kita itu begitu belajar itu langsung bisa merasakan penjiwaan dari tarian itu, karena otomatis juga harus mendengarkan musiknya, harus bergerak dan sebagainya. Nah, sistem itu yang kadang-kadang tidak kita temukan saat ini. Saat ini kan hitungan dulu, nanti kalau sudah baru dengan musiknya. Jadi menurut saya itu 2 kali kerja. Setelah hafal geraknya baru menyesuaikan musiknya. Nah, itu kan juga butuh waktu. Tapi kalau sistem dulu langsung ditirukan, sudah lengkap dengan musiknya, itu malah bisa, menurut saya tidak 2 kali kerja, karena langsung masuk gitu. Kalau dulu itu saya mengalami kalau nggak salah hampir 1 bulan, tapi intensif setiap hari. Nah, itu baru tahap hafal, ya. Lalu kemudian setelah hafal, kita harus istilahnya mengasah sendiri. Mengasah sendiri itu harus mendalami sendiri, dilatih terus-menerus, diulang-ulang sampai benar-benar paham luar kepala. Nah, itu prosesnya memang tidak sama. Setiap orang atau setiap penari akan berbeda-beda bagaimana kecepatan memahami sebuah tari. Dan menurut saya kita dianggap atau kita berhasil menguasai tari itu sangat-sangat relatif. Semakin lama kita menarikan tarian itu, kalau saya boleh membandingkan, itu ibaratnya kalau kita punya batu permata, semakin lama kita menggosok batu permata itu, maka semakin muncul starnya ya, jadi semakin berkilau, semakin menjadi luar biasa. Jadi kalau kita males menggosok, ya akhirnya akan stuck begitu aja, akan macet di situ. Jadi yang namanya seni, khususnya tari itu sebenarnya ya sesuatu yang bisa dikatakan hidup, dalam arti harus selalu diasah. Seperti pengetahuan ya, atau ibaratnya itu pisau, kalau nggak pernah diasah tumpul. Ya, jadi harus rajin mengasah. Bahkan pusaka pun, kalau kita tahu pusaka pun setiap, kalau tradisi di Jawa itu setiap satu suro pasti akan dibersihkan, dimandikan, diwarangi lagi kan, sehingga itu yang namanya perawatan. Demikian juga dengan tari, harus dirawat juga. Kalau sudah belajar, sudah bisa, kemudian stop, berhenti, tidak diapa-apain, ya nanti akhirnya suatu saat akan tumpul lagi. Nah, sehingga yang namanya supaya tari itu tetap hidup di dalam diri kita, ya harus selalu diasah.
Bagaimana teman-teman? Menarik kan kisah dan perjalanan hidup para tokoh tari kita? Jadi bila teman-teman nanti belajar tari tradisi, teman-teman akan menemukan banyak hal yang menarik dan tentu berguna bagi hidup kalian. Ya, mungkin teman-teman tidak ingin menjadi penari. Tetapi dengan belajar tari tradisi, pasti akan tetap menarik dan bermanfaat bagi teman-teman karena teman-teman akan menemukan banyak potensi dalam hidup teman-teman dan bisa dikembangkan dari belajar tari tradisi itu. Menangkan Arsenal, Paris Saint-Germain tantang Inter Milan di final Liga Champions. Pasifik Kaisar Surabaya kalah tipis lawan Satya Wacana Salatiga. Saiba dilengkapi 3 maskot di ajang Porprov 9 Jawa Timur. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tambah dahut. 5 dari 8 jembatan putus dan beberapa pelengsengan yang rusak akibat banjir akhirnya diperbaiki. 9 koper tidak menutup kemungkinan adanya upaya penyelundupan rokok ke Arab Saudi. Tradisi tahunan seperti nyadran atau bersih desa ini masih dilestarikan warga desa Edi, warga Kebomas Gresik, sukses menggeluti budidaya bonsai. Wine berbahan pepaya Bangkok ini ternyata rasanya tak kalah dengan minuman. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya.
Musim Haji 2020 resmi dimulai dino iki ke jamaah calon haji teko Indonesia. Gubernur Jatim melok langsung nemoni para buruh ambek meringoti dino buruh bareng-bareng. Montor-montor spot iki melaku buanter iring-iringan sadurunge ngalami kecelakaan. Maite pendaki iki akhirnya kasil dievakuasi teko jurang. Saiki faktor nilai akademik dadi prioritas timbangane sistem zonasi utawa jarak. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV. CTP 100% con Evo Octavo.